Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi di acara Celoteh Sehat bersama saya Feti Herlina. Sebelum memulai acara, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, alhamdulillah sebulan puasa sudah kita jalankan dan sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan gembira, dengan meriah. Nah, tentunya sahabat saya tidak lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Kali ini kami menghadirkan narasumber yang sangat spesial yang akan berbagi informasi kesehatan mengenai penyakit yang sedang ramai diberitakan saat ini, yaitu mengenai hepatitis akut misterius. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Medik di RSUD Raja Ahmad Tabib dan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Kepulauan Riau. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Rizko, spesialis anak MKes. Lanjut saja kita sapa dokternya ya. Hai dok, apa kabar dok? Ya, alhamdulillah sehat Mbak Elin. Hai sahabat sehat semua yang ada di seluruh wilayah Kepulauan Riau ya pertama. Dan tentunya juga sahabat-sahabat sehat yang ada di luar sana. Semoga kita selalu sehat semua ya. Oke. Minal aidin wal faizin ya dok, Ya. mohon maaf lahir dan batin. Ya, minal aidin wal faizin Mbak Elin. Masih dalam suasana lebaran. Kemarin gimana dok, mudik atau di Tanjung Pinang? Wah, kebetulan kita mencari tempat yang sepi nih, menghindari keramaian. Oke. Jadi Karena Anda menikmati sekali sih. karena pandemi belum usai ya dok Iya, ya. betul, tentunya. Oke. Nah, seperti kita ketahui dan kita dengar berita yang saat ini sedang booming ya dok, Betul. ada temuan 3 kasus meninggal dunia yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Yep. dalam rentan 2 pekan terakhir, yaitu di bulan April ya dok, akhir Yep. April 2022. Nah, diduga kematian ini disebabkan oleh hepatitis akut misterius ya dok ya. Yes. Oke, nah orang tua nih di tengah-tengah lebaran keluar berita ini membuat Kepanikan. was-was, panik gitu dok. Betul. Dan ada yang nge-request ini dong edukasi tentang hepatitis yang terbaru Ya, nih gimana gitu betul. pencegahannya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini alhamdulillah dokter punya waktu walaupun Iya. pasien banyak ya dok ya, Iya, bisa kebetulan. menyempatkan untuk memberikan informasi kesehatan kepada sahabat sehat. Oke, sebelum kita memulai ke materi, sahabat sehat jangan lupa untuk menonton di live IG, Facebook, dan YouTube RSUD Raja Ahmad Tabib. Dan bagi pasien maupun pengunjung bisa menonton di TV Rumah Sakit Channel 1 RSUD Raja Ahmad Tabib. Oke dokter, terkait dengan tadi penyakit akut misterius. Apa sih dok penyakit hepatitis misterius nih? Kenapa disebut misterius dok? Iya, betul sekali ya. Sebenarnya sih lebih tepatnya adalah hepatitis akut berat ya. Kenapa dikatakan misterius? Karena memang sampai saat ini kita belum bisa mengetahui penyebab pastinya ya. Sebenarnya kalau secara yang biasa kita dapatkan itu hepatitis itu memang sudah hal yang biasa untuk kita sebagai dokter ya, apalagi dokter anak gitu. Nah, itu dari kata hepatitis sendiri, hepatitis itu berasal dari kata hepar dan itis. Hepar itu adalah liver, yang artinya adalah hati, dan itis itu adalah peradangan ya. Nah, jadi hepatitis itu adalah peradangan pada hati ya. Mungkin kalau para sahabat sehat juga pernah melihat mungkin keluarganya yang pernah sakit kuning ya, pasti akan mengetahui bahwa oh ini adalah penyakit kuning, itulah yang dimaksud dengan hepatitis tersebut ya. Nah, cuman yang membedakannya dengan penyakit yang biasa yaitu adalah karena memang ini timbul secara akut dan bisa mengakibatkan kematian yang cepat gitu ya. Sementara kalau misalnya hepatitis yang biasa yang kita kenal itu ada banyak macamnya, ada hepatitis A, ada hepatitis B, C, D, dan E ya. Sebenarnya sih yang sudah ada di kita gitu ya. Nah, untuk pencegahannya itu sendiri
seperti hepatitis A dan B itu kita punya ya. Itu yang biasa kita lakukan secara rutin baik itu di puskesmas, di klinik ataupun di rumah sakit. Imunisasi ya, Dok? Terutama ya dengan imunisasi yang biasa reguler kita berikan, terutama pada anak-anak yang baru lahir itu adalah hepatitis B ya. Nah, kalau hepatitis A sendiri itu kan biasanya pada anak di atas usia 1 tahun ya. Nah, hepatitis akut misterius yang kata Mbak Elin tadi sebenarnya adalah hepatitis akut berat ya. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau dari tadi saya katakan bahwa hepatitis adalah peradangan hati, sementara akut itu adalah prosesnya yang sangat cepat. Cepat ya, Dok, ya. betul. Tiba-tiba Jadi langsung tiba-tiba bisa langsung kuning, kemudian bisa bergejala ya misalnya ke gastrointestinal atau ke saluran pencernaan dan juga bisa mengakibatkan kematian ya. Nah, kemudian berat itu sebenarnya sih secara klinis ya, tapi dalam hal ini WHO mengatakan berat itu adalah apabila kadar enzim yang ada di dalam hatinya itu meningkat. Jadi oleh karena peradangan daripada hati itu akan mengakibatkan kerja daripada sel-sel hati itu menjadi rusak. Sehingga enzim-enzim yang seharusnya ada itu masuklah ke dalam darah yang kita sebut dengan transaminase atau SGOT, SGPT kalau dikenal ya. Nah, SGOT, SGPT itu punya kadar normalnya. Kalau dia melebihi daripada 10 kali lipat, rata-rata itu di atas 500, itulah yang baru dikatakan berat. Jadi, hepatitis akut berat itu apabila ada peradangan hati yang terjadi secara cepat dan juga menunjukkan hasil laboratorium daripada fungsi kerja enzim hati yang meningkat, itulah yang kita katakan bahwa anak ini mengalami hepatitis akut berat. Nah, dari perjalanan yang cepat ini, maka timbullah kata misterius. Kenapa misterius? Karena penyebabnya belum diketahui secara pasti. Kalau misalnya kita di rumah sakit selalu datang pasien kuning, maka kita akan melakukan pemeriksaan. Wah, ini kuningnya penyebabnya apa ya? Gitu. Pasti kita akan melakukan pemeriksaan apakah ini hepatitis A, B, C atau lainnya, ya. Nah, tapi betul melalui pemeriksaan darah. Nah, dengan pada pasien yang didapatkan saat ini ternyata penyakit-penyakit yang hepatitis akut ini dia tidak ada terindikasi untuk menderita hepatitis A, B, C sampai E. Nah, akhirnya dikatakanlah bahwa ini penyakit baru dan misterius karena belum diketahui penyebabnya secara pasti. Itu Mbak Eli. Oke, Dok. Jadi hepatitis itu sebenarnya sudah ada ya, Dok? Yes. Dari A, B, C dan D, E. Oke, Dok. Nah, untuk hepatitis misterius ini, cara penularannya bagaimana, Dok? Oke. Kalau hepatitis A dan E, yaitu yang paling sering didapatkan di masyarakat, ya, itu biasanya penularan melalui fekal oral, ya, fekal oral. Jadi melalui kotoran-kotoran yang terinfeksi oleh dari penderita hepatitis tersebut, kemudian masuk bekerja di kotoran dan kotoran itu dikeluarkan, akhirnya kotoran itu bisa timbul kepekaan, biasanya misalnya dengan defekasi atau pembuangan kotoran yang tidak tepat, ya, tidak pada tempatnya, gitu, akhirnya akan mengakibatkan si kotoran tersebut menjadi kering oleh karena matahari. Kemudian makanya kita selalu mengajukan untuk ayo pupnya jangan di sembarang tempat dong, gitu ya. Di jamban ya, Dok, di jamban atau di WC gitu ya. Nah, kemudian apabila kotoran tersebut kering, maka dia akan terbang bersama udara. Nah, masuklah si kotoran tersebut masuk ke dalam makanan atau minuman yang tidak ditutup dengan rapat atau mungkin wadah minuman yang mungkin terbuka tidak tertutup dan akhirnya diminum oleh orang tersebut dan akan mengakibatkan si anak menderita virus tersebut. Itu biasanya sering terjadi pada hepatitis A dan E ya. Nah, pada hepatitis B itu bisa melalui kontak misalnya cairan liur atau mungkin nafas ya atau mungkin dari darahnya dan lain sebagainya. Itu sangat berpotensi untuk itu. Untuk ini ya ini memungkinkan untuk itu juga, baik itu dari pernapasan atau mungkin dari kotoran atau mungkin dari wadah lainnya. Karena ini kan masih baru, kita WHO itu masih meneliti apa sih kemungkinan yang menularkan itu begitu cepatnya. Seperti kita ketahui bahwa pada pertengahan April itu didapatkan kasus ini kalau nggak salah pertama kali di UK ya, di Inggris ya, Inggris Raya. Kemudian dalam waktu yang bersamaan dia itu
bisa sampai ke luar ya, ke Irlandia, kemudian ke negara-negara lainnya dan akhirnya sampai juga ke Indonesia dan tetangga kita Singapura juga dikatakan bahwa sudah mulai ada hepatitis akut yang berat tersebut. Nah, itulah makanya kenapa dibilang ini sangat misterius. Kalau biasanya hepatitis A, nah kita juga pernah dong banyak di sini kasus-kasus seperti itu. Dia biasanya cuma hanya terlokalisir di satu tempat saja, ya. Jadi misalnya nih, kalau saya katakan, oh ini bisa terjadi di daerah mungkin Tanjung Pinang, ya biasa hanya Tanjung Pinang dan sekitarnya gitu ya, tapi nggak sampai meluas sampai ke negara-negara lain gitu. Nah ini makanya dikatakan bahwa ini sangat misterius. Misterius ya. Jadi masih dalam tahap penelitian lebih lanjut Kementerian Kesehatan dan WHO ya dok ya. Oke. Nah sahabat sehat, bagi yang ingin bertanya silakan kirim pertanyaan sebanyak-banyaknya melalui kolom komentar di IG, Facebook ataupun YouTube. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Dr. Rizko di Celoteh Sehat ini juga. Oke dok, yang selanjutnya gejala dan tanda awal nih dok, jika anak tertular hepatitis misterius ini. Iya. Nah, karena penyebabnya adalah virus ya, walaupun kita masih tahu ini virusnya virus apa, tapi memang biasanya itu yang timbul itu ya. Biasanya kalau kita virus ya kayak influenza tuh, kita menjadi ada demam ringan atau mungkin badannya pegel-pegel, lemas ya, tidak karuan. Nah, tapi dari data yang dikumpulkan WHO itu ternyata biasanya gejala timbul awal itu adalah gangguan gastrointestinal. Artinya anak mengalami mual, muntah-muntah ya, sakit perut, kemudian ada perubahan daripada kotoran ya, biasanya kuning menjadi pucat. Nah, itu mungkin jadi gejala awal daripada hepatitis akut berat tersebut ya. Nah, kemudian ditambah dengan karena adanya peradangan hati, tentunya ada hubungan dengan badan yang kuning, selaput mata yang kuning. Nah, kalau sudah ada seperti itu, maka kita sudah harus mewaspadai ya. Tapi ingat, tidak perlu PANIK, panik. Oke. Jadi sahabat sehat yang memiliki anak tidak perlu panik, tapi tetap waspada. Betul. Lebih perhatikan anak ya dok ya, lebih diperhatikan kalau ada gejala gitu seperti ini mungkin lebih diperhatikan lagi. Mungkin juga misalnya kencingnya yang biasanya kuning jernih, tiba-tiba kencingnya berwarna teh pekat, pekat itu kita sudah mulai waspada. Oh ini jangan-jangan terinfeksi oleh virus tersebut ya. Terus untuk mencegah supaya tidak tertular nih dok, karena kan anak-anak nih main gitu kan. Nah orang tua tentu khawatir nih anak-anak, apalagi udah sekolah nih dok, udah. Gimana cara mencegahnya dok supaya tidak tertular? Yes, ya. Nah, alhamdulillah nih kita udah belajar dari pengalaman pandemi ya. Jadi budaya anak-anak terutama yang berobat tuh kalau saya lihat ya, baik itu di rumah sakit ataupun di klinik saya itu anak-anak sudah mulai menggunakan masker. Mereka udah malu kalau nggak masuk pakai masker tuh kayaknya udah aneh ya. Iya, mana nih maskernya gitu ya. Nah, itu alhamdulillah banget. Itu artinya dengan penularan melalui saluran pernapasan itu kita udah bisa cegah gitu ya. Nah, tinggal budaya kebersihan nih yang kita masih kurang. Kenapa? Kalau saya lihat sih ibu-ibu juga masih tuh buang pupnya. Anaknya nanti mohon maaf kalau di klinik itu saya udah siapkan tempatnya, sudah ada plastiknya, sudah ada kantongnya, sudah ada tempat bak sampahnya, tapi kadang-kadang masih juga yang dia buangnya sembarangan langsung gitu ya, betul. Padahal ya itu tadi budaya kebersihannya itu yang harus kita jaga. Untuk anak kita juga harus seperti itu ya. Nah, selama ini apalagi nih pasca lebaran nih, lagi lebaran, pasca lebaran, ini anak-anak euforianya jajan nih, jajan. Betul sekali, wah, kalau di pasaran kita lihat banyak segala macam makanan dijual itu bebas, terbuka, tanpa ada kadang-kadang penutupnya. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Kalau kita lihat sih kayak warung-warung misalnya makanan-makanan seperti itu gampang sekali untuk tertular. Kenapa? Karena mereka tidak menutupnya dengan rapat. Yang seperti saya katakan tadi bahwa penularannya bisa melalui debu-debu atau yang udara masuk ke dalam makanan tersebut sehingga yang untuk menularkan ke anak kita. Jadi pencegahannya bagaimana? Tentu mencegah anak kita jangan sampai jajan sembarangan. Itu salah satunya ya. Kemudian tentu karena tadi saya bilang bahwa bisa dari makanan atau minuman yang terkontaminasi, ya kita usahakan menjaga kebersihan dalam pengolahan makanan tersebut ya. Nah, jadi carilah makanan-makanan atau sayuran yang segar kemudian dimasak dengan
suhu yang benar-benar membuat si virus itu mati, ya, mateng, jangan setengah-setengah mateng, ya. Atau juga kalau misalnya untuk air minum, gitu ya, air minum ini yang penting sekali nih kadang-kadang ya, Mm-mm. yaitu kalau ada misalnya karena ini kita lagi musim hujan nih, musim hujan kadang-kadang ada panas gitu ya. Iya, Nah, orang-orang musimnya. tua menampung air hujan untuk Oke. supaya menjadi air minum tambahan buat mereka gitu Mm-mm. ya. Kemudian tampungannya itu tidak ditutup dengan rapat. Kemudian Mm-mm. pada saat dimasak juga tidak sampai 100 derajat Celcius yang blek-blek Ya. seperti itu. Nah, itu akan sangat berpotensi untuk si virus itu bisa berkembang. Jadi, Mm-mm. salah satu caranya adalah dengan cara menjaga juga jangan sampai air matang yang kita matang itu tidak matang yang sempurna, Mm-mm. masakan yang kita masak itu tidak juga sempurna, atau mungkin kebersihan daripada makanan atau minuman tersebut. Oke, Itu intinya salah satu pendidikan. sama seperti kita protokol kesehatan ya dok ya, Betul COVID ya. banget. Ya. Mudah-mudahan setelah berapa tahun, hampir 4 tahun Mm-mm. pandemi, Mm-mm. sahabat sehat sudah menerapkan protokol kesehatan Mm-mm. kemanapun pakai masker, rajin cuci tangan itu ya dok salah Betul, satu betul. pencegahannya. Ya, dan hindari keramaian juga. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dok Mm-mm. dari sahabat sehat. Em, Apakah hepatitis misterius ini bisa menyerang orang dewasa, dok? Karena Oke. sejauh ini berita kan kepada anak ya, dok Anak ya. ya, ya, ya. Itu tadi juga ya bahwa ini juga masih dalam penelitian. Tapi sebenarnya sih ada beberapa kriteria, ada namanya epiling. Epiling itu apabila mengenai orang dewasa, ya. Mm-mm. Jadi dia hepatitisnya sakit kuning, kemudian Mm-mm. udah diperiksa ternyata dia hasil A, B, C, D-nya itu negatif. Nah, Mm. ini termasuk dalam epiling. Jadi memungkinkan sekali juga untuk mengenai orang dewasa. Karena Mungkin namanya kan. virus ya, bukan Ya. berarti bahwa virus itu cuma hanya untuk anak-anak, tapi juga bisa orang dewasa, ya. Oke, berarti Nah, orang dewasa, orang tua juga ya, dok. Lebih kemungkinan juga masih hati-hati bisa, juga tapi ya kita bisa. tetap tetap masih dalam penelitian, tahap Oke, penelitian ya. tentunya. Ada namanya confirm, kalau confirm itu pada anak usia di bawah 10 tahun, kemudian ada namanya possible di antara usia 11 sampai dengan 16 tahun. Nah, itu apabila gejala yang sama, kemudian misalkan kita memang ada peningkatan kadar apa namanya kadar transaminalasenya atau SGO SGPT yang meningkat dengan tinggi. Nah, Mm-mm. itu kita katakan bahwa ini dia confirm, possible, atau mungkin appealing. Jadi kalau sudah rasa gejala gitu ya dok, udah nggak Mm-mm, enak badannya, mm-mm, demam, mata mm-mm, juga kuning, mm-mm. dokter pun mendiagnosanya dengan pemeriksaan labor ya dok ya, Tentunya, itu ya baru tentunya. nanti bisa ketahuan ini hepatitis yang mana sih Betul, masuknya ya dok betul. ya. Jadi tidak sembarang mendiagnosa tapi dengan penunjang pemeriksaan darah ya dok ya. Betul. Ini Oke. bagus banget pengalaman saya beberapa hari yang lalu. Ada pasien datang, Hmm. anak usia 1 tahun 2 bulan gitu deh ya. Nah, itu Mm-mm. datang ke klinik saya untuk ibunya khawatir nih, dok, ini kok anak saya kelihatan ini ya. Saya Mm-mm. kemarin baca nih di media sosial banyak banget itu tentang hepatitis akut misterius ini ya. Nah, ini saya mengapresiasi sama si ibu bahwa dia melihat anaknya kuning kemudian dia Mm-mm. bawa gitu Cepat ya. langsung ya dok ya Cepat responnya langsung, ya. betul. Nah, ya. Nah, pada saat kesempatan ini saya juga aja mau menyampaikan nih bahwa kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu, itulah kewaspadaan ya, Mm-mm. kewaspadaan untuk oh ini sudah mulai timbul kok kayaknya kata dokter seperti ini, Mm-mm. kemudian dia bawa ya. Nah, pada saat dia bawa itu memang saya melakukan anamnesis ya. Kalau kita bilang kan sebelum kita lakukan pemeriksaan kita tanya-tanya nih, Bu, ini kuningnya Mm-mm. udah berapa lama gitu. Kemudian apa namanya? Apakah ada gejala-gejala lain? Misalnya demam atau mungkin gangguan pencernaan atau mungkin dia lemas gitu ya. Nah, ini jawaban ibunya tidak ada. Dia cuma hanya kuning. Nah, setelah itu kita lakukan apa namanya? Tanya jawab pola makannya. Mm-mm. Ternyata di pola makannya ibu ini anaknya katanya sering diberikan wortel, Oke, kemudian ya. labu kuning ya. Nah, itu Mm. juga bisa mengakibatkan anak kuning gitu Kuning ya. ya dok ya. Tapi yang membedakannya adalah ini pada kulitnya, tapi Oh, pada selaput mata dan matanya. mulutnya itu tidak kuning. Nah, itu Oke. yang kita sebut dengan kuning akibat Mm-mm. kelebihan beta karoten atau Oke. hiper beta karotenisme ya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kuning. Tapi Mm-mm. apresiasi saya sama si ibu adalah kecurigaan dia. Jadi itu Mm-mm. akan bagus sekali. Oke. Berarti ya itu tadi orang tua lebih peduli ya, Yes, perhatian lebih. detail Ya, mungkin ya dok betul. ya. Walaupun kelihatannya sebenarnya nggak perlu panik juga ya dok ya. Betul, panik Langsung ke tidak. dokter Yes. spesialis anak
Petugas Sakitnya kesehatan, disebabkan oleh apa? betul. Oke. Boleh ke petugas kesehatan Petugas atau kesehatan. dokter umum atau mungkin Heeh. dekat dengan puskesmas silakan. Pasti Oke. dokternya juga pasti sudah mengetahui itu. Oke, Dok. Oke. eh, Tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari sahabat sehat. Selanjutnya, Dok, eh, pesan singkat deh, Dok, buat orang tua terkait hepatitis misterius ini. Iya, oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau sebelum menyampaikan pesan nih, karena ada banyak beberapa pertanyaan ke saya itu, dok ada vaksinnya enggak nih? Kemarin Ya, juga ada yang datang tuh nanya, dok, saya mau yang vaksin misterius ini deh katanya. Namanya masa vaksinnya ada? Tentunya vaksinnya belum ada ya. Vaksinnya belum ada untuk yang hepatitis akut berat ini. Kenapa? Karena masih dalam tahap penelitian. Walaupun dikatakan bahwa penyebabnya yang ada beberapa penelitian itu ternyata ada virus namanya adenovirus, gitu kan? Apakah ini bisa dicegah atau tidak ya? Nah, adenovirus itu juga kita nih orang Indonesia, tapi kan ada suku Jawanya, Bataknya, Melayunya, bla bla blanya ya. Nah, adenovirus itu juga banyak macam, ada variannya, variannya, Dok, ya. 1, 2, 3, 4, bla bla bla. Nah, untuk yang saat ini itu dia belum ada vaksinnya gitu ya. Kalaupun ada beberapa varian itu memang ada yang pernah, tapi itu juga belum menyebar luas karena itu katanya digunakan sebagai pencegahan penyakit adenovirus yang disebabkan oleh karena adenovirus tersebut untuk pasien untuk para tentara-tentara Amerika katanya gitu, jadi kan digunakan secara lokal oleh mereka. Nah, itu untuk adenovirusnya. Tapi secara keseluruhan hepatitis A kita punya vaksinnya. Tapi yang hepatitis yang misterius ini belum ada vaksinnya sama sekali gitu ya. Nah, sarannya untuk para sahabat sehat tentunya yang kan adalah waspada. Don't be panic ya, tidak panik ya, karena kepanikan itu nanti akan membuat jadi kacau tentunya ya. Yang kedua ya, jadi ya. boleh silakan tanya sebagai petugas kesehatan kita ya di klinik atau ke dokter terdekat ya, silakan ditanya kalau misalnya mendapatkan berita-berita yang Diragukan gitu ya, Dok, ya. tanpa kepastian jelas gitu ya, silakan. Terkait hepatitis akut misterius, memang sudah ada hepatitis yang lain, dan untuk ibu-ibu yang memiliki anak itu dianjurkan untuk imunisasi ya, Dok, ya. Tetap imunisasi hepatitis. Apalagi ini kita ada istilahnya kejar vaksin ya. Kenapa? Karena masa pandemi kemarin itu mengakibatkan anak-anak yang banyak tidak khawatir nih. Nah, saat ini kita harus mencari itu ya. Ada keterlambatan untuk imunisasi, ini udah waktunya untuk melengkapi imunisasi anak-anak kita. Jadi tidak perlu khawatir walaupun tertunda gitu ya, Dok, ya. Betul. Tetap lakukan imunisasi ya, Dok, ya. Betul. Nah, sahabat sehat, berikut tadi celoteh sehat saya bersama Dokter Rizko. Ini celoteh sehat ya? Celoteh sehat, Dok. Kalau nggak sehat berarti namanya gibah ya? Gibah. Ini nggak gibah ya? Oke. Ini insya Allah informasinya akurat dari sumber yang terpercaya. Oke, sahabat sehat, demikian celoteh sehat kami terkait dengan hepatitis misterius. Bagi yang ingin bertanya, masih boleh dikirimkan pertanyaan melalui kolom komentar atau DM ke IG RSUD Rahmat Tabib. Nanti insya Allah akan kita sampaikan pertanyaan sahabat sehat ke Dokter Rizko ya, Dok, ya. Oke, siap. Oke. Nah, sahabat sehat, bagi yang belum memfollow IG RSUD Rahmat Tabib, silakan di-follow, di-like and comment. Ada Instagram, Facebook, dan YouTube RSUD Rahmat Tabib. Oke, dokter, cukup sekian celoteh kita, Dok, kali ini. Dokter masih banyak pasien yang tunggu di poli. Terima kasih banyak waktunya, Dok, ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Feti Harlina bersama Dokter Muhammad Rizko dan tim kreatif promosi kesehatan RSUD Rahmat Tabib mengucapkan terima kasih dan kami pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.